Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harap kalian sudah segar dan sudah siap untuk menerima materi hari ini ya. Memang berat di bulan puasa kita kuliah pagi-pagi sekali ya. Rasanya masih pengen tidur, masih pengen males-malesan. Tapi saya harap di bulan puasa ini tidak membuat kalian malas dan masih tetap semangat ya, walaupun puasa tetap semangat untuk kuliah secara online. Oke, hari ini materi kita adalah perhitungan harga pokok per unit. Saya harap walaupun kalian belum membaca, sebenarnya harapan saya kan kalian sudah membaca terlebih dahulu ya sebelum penjelasan dari saya. Tapi saya sempat tanya tadi ke temannya, sebagian besar memang tidak membaca materi yang akan kita bahas. Oke, nggak apa-apa. Nah, apa sih yang disebut dengan harga pokok produksi? Harga pokok produksi itu mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Jadi berapa sih habisnya biaya yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk jadi gitu ya, atau barang jadi. Nah, harga produk produksi ini juga biasa disebut dengan biaya produksi ya. Ada yang mengatakan biaya produksi, ada juga yang mengatakan harga pokok produksi atau HPP ya singkatannya. Nah, kalau biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Jadi sebenarnya sama antara biaya produksi dengan harga pokok produksi. Jadi ketika nanti kalian menemukan istilah biaya produksi ataupun pokok produksi sudah tidak bingung ya, karena itu sebenarnya istilah lain untuk menyebutkan berapa sih jumlah biaya yang dihabiskan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Kalau ada pertanyaan bisa langsung potong penjelasan saya ya, nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, dalam penentuan harga pokok produksi itu ada sistem tradisional, juga ada sistem yang terbaru ya. Yang sistem terbaru itu yang ABC. Apa itu ABC? Activity Based Costing ya. Nah, kita akan bahas dulu yang konvensional atau yang tradisional. Nah, penentuan harga pokok secara konvensional itu sesuai dengan sistem akuntansi biaya konvensional, yang mana menggunakan unit atau kuantitas produk yang dihasilkan sebagai dasar pembebanan. Jadi berapa sih jumlah biaya yang dikeluarkan itu bergantung terhadap kuantitas atau jumlah unit barang yang diproduksi, begitu ya. Nah, metode pembebanan semacam ini sering disebut juga dengan unit based system. Jadi perhitungannya itu berdasarkan unit yang dihasilkan. Nah, pada sistem ini biaya-biaya yang timbul dicatat, dikumpulkan, dan dikendalikan berdasarkan atas elemen-elemennya ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban. Dengan cara semacam ini, maka biaya produksi juga ditentukan menurut banyaknya sumber daya yang diserap oleh masing-masing pusat biaya. Masing-masing pusat biaya itu bagaimana sih, Bu? Misalnya, untuk biaya produksi itu kan ada 3 biaya ya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Itu yang dikatakan dengan pusat-pusat biaya. Jadi biayanya itu dicatat, dikumpulkan, dan dikendalikan berdasarkan elemen-elemen ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban atau ke dalam pusat biaya gitu ya, ke masing-masing pusat biaya. Itu secara tradisional. Yang secara tradisional itu yang menggunakan ini loh, full costing sama variable costing yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kalau nggak salah waktu itu kita masih masuk kelas kok ya, belum terdampak corona. Jadi kita sudah pernah bahas full costing dan variable costing ya. Itu adalah yang tradisional. Nah ini
Metode perhitungan harga pokok secara konvensional atau tradisional itu terdiri dari dua metode, yaitu metode harga pokok penuh atau full costing dan juga metode harga pokok variabel atau variabel costing. Nah, ini saya ulangi sedikit aja ya pembahasannya di sini. Jadi metode full costing itu penentuan harga pokok yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produk yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP baik yang BOP tetap maupun yang BOP variabel. Nah, perusahaan-perusahaan biasanya menggunakan metode full costing ini untuk memenuhi kepentingan pihak eksternal perusahaan. Contohnya untuk pemerintah terkait pajak, atau misalnya untuk investor terkait pelaporan kinerja perusahaan gitu ya, atau misalnya ke pihak perbankan atau kreditur. Untuk apa? Untuk penentuan menerima kredit atau tidak. Itu biasanya yang dilihat adalah yang menggunakan metode harga pokok penuh atau full costing. Perhitungannya seperti biasa ya, jadi biaya bahan variabel, biaya bahan baku ya, biaya tenaga kerja langsung atau biaya upah variabel, kemudian ditambahkan juga dengan biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Semuanya ditambahkan, jadilah yang namanya harga pokok produksi. Nah, kalau per unitnya gimana, Bu? Berarti kalau mencari yang per unit, berarti harga pokok produksi dibagi dengan jumlah unit produksinya. Cukup simpel ya kalau kita menggunakan yang metode atau sistem tradisional. Yang kedua yaitu metode harga pokok variabel atau variabel costing. Nah, metode penentuan harga pokok ini hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Jadi yang dimasukkan hanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang variabel. Sedangkan biaya overhead pabrik yang tetap itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokoknya. Nah, biasanya perusahaan menggunakan metode ini untuk kepentingan pihak internal ya, pihak manajemen. Untuk mengetahui berapa sih sebenarnya biaya yang dikeluarkan khusus untuk produk tersebut gitu ya. Kalau BOP tetap kan bisa jadi untuk semua produk, bukan hanya produk yang akan kita hitung saja. Jadi makanya di sini pada metode harga pokok variabel itu BOP tetapnya tidak dimasukkan begitu ya. Untuk perhitungannya biaya bahan variabel ditambahkan biaya upah variabel dan ditambahkan dengan biaya overhead variabel. Jadi ini ditambahkan semua jadi ketemu harga pokok produksi ya. Kalau mau cari per unitnya sama, harga pokok produksi total ini dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Dari sini bisa terlihat jelas ya perbedaan antara full costing sama variable costing. Jadi kalau yang di full costing semua biayanya dimasukkan ya, termasuk biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap. Kalau yang di variable costing itu BOP-nya hanya biaya overhead yang variabel, sedangkan yang biaya overhead tetap tidak diperhitungkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke metode atau sistem yang ABC ya, activity based costing. Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih dengar suara saya ya? Masih. Masih, Bu. Masih, Ada Bu. pertanyaan, kita akan lanjutkan. Nah, ini penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas ya. Bedanya yang terlihat jelas, kalau yang tadi yang tradisional itu unit based costing. Jadi pembebanan biayanya berdasarkan jumlah unit yang diproduksi gitu ya. Kalau yang ABC ini activity based costing, dia penentuan harga pokoknya berdasarkan pada aktivitas. Oke, kita lihat penjelasannya. Jadi activity based costing atau biasa disingkat dengan ABC ya, merupakan penentuan harga pokok produk yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok produk secara cermat
untuk kepentingan manajemen dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Jadi kata kuncinya di sini adalah pembebanannya dalam setiap aktivitas ya. Jadi activity based costing mengakui bahwa terdapat biaya-biaya lain yang pada kenyataannya dapat ditelusuri tidak ke unit output, melainkan ke aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi output tersebut. Jadi kita melihatnya atau membebankan biayanya bukan ke unit outputnya, tetapi berdasarkan aktivitas. Jadi kita lihat aktivitas per aktivitasnya ya. Ini sebenarnya sistem akuntansi yang modern ya, yang baru dikenal tahun 19-an. Oke, tujuannya kenapa sih kita menggunakan activity based costing? Itu untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produknya. Jadi sebenarnya ada dua langkah ya, atau dua tahapan dalam perhitungan harga pokok berdasarkan aktivitas. Yang pertama yaitu kita bebankan biaya ke aktivitas terlebih dahulu, baru kita bebankan biaya pada produknya. Maksudnya gimana Bu, pembebanan biaya ke aktivitas? Nah, maksudnya membebankan biaya sumber daya ke aktivitas dengan menggunakan penelusuran langsung ataupun penggerak. Contohnya ya, waktu yang dihabiskan pada setiap aktivitas merupakan dasar bagi pembebanan biaya tenaga kerja ke aktivitas dengan menggunakan metode pembebanan penelusuran secara langsung. Contoh misalnya, waktu penggunaan mesin gitu ya. Waktu penggunaan mesin itu adalah aktivitasnya adalah penggunaan mesin. Jadi untuk menghitungnya itu berdasarkan waktu yang dihabiskan atau waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut dari mesin itu ya. Nah, itu disebut dengan penelusuran langsung. Tapi ada juga yang namanya penelusuran penggerak. Ini contohnya, jika sumber daya dibagi oleh beberapa aktivitas, seperti sumber daya staf administrasi, jadi aktivitasnya itu atau sumber dayanya itu tidak hanya digunakan oleh produk tersebut saja, tapi juga digunakan oleh produk-produk yang lain ya, contohnya staf administrasi. Nah, itu maka pembebanannya dilakukan melalui penelusuran penggerak sumber daya. Setelah penggerak sumber daya diidentifikasi, maka biaya dapat dibebankan ke aktivitas. Maksudnya penggerak sumber daya gimana sih Bu? Nanti akan lebih detailnya akan kita jelaskan ketika kita ke contoh soal ya. Nah, setelah itu maka kita melakukan pembebanan biaya pada produk. Pembebanan ini dilakukan dengan cara menentukan aktivitas primer terlebih dahulu, kemudian dibebankan pada produk dalam suatu proporsi sesuai dengan aktivitas penggunaannya, seperti yang diukur oleh penggerak aktivitas. Kemudian pembebanan ini diselesaikan dengan perhitungan suatu tarif aktivitas yang ditentukan terlebih dahulu dan mengalihkan tarif ini dengan penggunaan aktual aktivitasnya. Bingung ya? Sampai di sini kalian merasa bingung? Halo, masih dengar suara saya? Masih, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kalian sampai di sini masih bingung. Intinya gini, jadi untuk sistem ABC, jadi dilakukan dua langkah ya, pembebanan biaya ke aktivitas, kemudian pembebanan biaya pada produk. Nanti secara detailnya akan kita bahas di contoh soalnya ya. Nah, ini perbandingan antara activity based costing dengan sistem tradisional. Berdasarkan dasar alokasinya, activity based costing itu didasarkan pada aktivitas, sedangkan sistem tradisional itu didasarkan pada unit produksinya.
atau jam tenaga kerja, dan seterusnya. Sedangkan berdasarkan fokus pengukurannya, activity based costing itu fokus pada cost-nya, pada kualitas, pada skala produk, dan data keuangan serta waktu. Sedangkan sistem tradisional itu fokusnya pada kinerja keuangan jangka pendek. Klasifikasi biayanya, kalau activity based costing diklasifikasikan menjadi biaya variabel jangka pendek, biaya variabel jangka panjang, dan biaya tetap. Jadi ada 3 klasifikasi ya, biaya variabelnya ada biaya variabel jangka pendek dan biaya variabel jangka panjang. Kemudian ada biaya tetap. Kalau yang sistem tradisional hanya ada 2, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Oke, lebih lanjut di sini dijelaskan perbedaan antara ABC sama sistem tradisional. Sistem tradisional tadi kan ada metode full costing sama variable costing ya. Nah, full costing dan variable costing ini menitik beratkan penentuan harga pokok produk pada fase produksi saja. Jadi yang dilihat atau yang diperhitungkan hanya fase produksinya saja, sedangkan activity based costing itu menitik beratkan penentuan harga pokok produk pada semua fase pembuatan produk. Jadi terdiri dari fase desain dan pengembangan produk. Jadi desain produk, jadi belum punya produk ya, masih mendesain gitu ya, mau membuat produk apa itu sudah dimasukkan ke dalam biayanya gitu ya. Kalau full costing atau variable costing tidak. Jadi di sini ada fase desain dan pengembangan produk yang terdiri dari biaya desain dan biaya pengujian. Biasanya ada 2 itu ya, biaya desain sama biaya pengujian. Kemudian yang kedua fase produksi. Nah, fase produksi ini terdiri dari unit level activity cost, batch level activity cost, product sustaining activity cost, dan yang terakhir adalah facility sustaining activity cost. Yang terakhir, fase dukungan logistik, contohnya biaya iklan, biaya distribusi, biaya garansi produk, dan seterusnya ya. Biaya administrasi dan umum itu masuk fase dukungan logistik. Gitu. Jadi intinya dalam activity based costing itu perhitungannya lebih kompleks gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya, dipotong saja penjelasan saya. Nah, ini penjelasan secara detailnya ya. Tadi untuk fase produksi kan ada unit level activity cost, ada batch level activity cost, ada product sustaining activity cost, dan yang terakhir tadi facility sustaining activity cost. Apa sih itu ya? Nah, yang pertama, unit level activity cost ini dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Apa saja yang termasuk pada unit level activity cost? Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi, dan biaya angkutan. Ya, ini contoh biaya yang termasuk dalam fase produksi di unit level activity cost. Kemudian yang kedua, batch level activity cost. Biaya ini dipengaruhi oleh frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Jadi bukan dilihat dari jumlah unitnya ya, bukan, kalau yang tadi kan dilihat dari unit produknya ya, jumlah unit produk. Kalau yang ini frekuensi ordernya dari biaya ini. Jadi seberapa sering ini aktivitas ini dilakukan, maka juga semakin tinggi biayanya. Contohnya, biaya angkut bahan baku dalam pabrik, kemudian biaya inspeksi. Jadi semakin sering dilakukan inspeksi, maka semakin tinggi biayanya, gitu ya. Biaya order pembelian. Jadi semakin sering melakukan order pembelian bahan baku, maka biayanya juga semakin tinggi. Kaitannya bukan pada jumlah unit yang diproduksi, tetapi frekuensi order produksinya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, product sustaining activity cost. Biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk dan biaya-biaya untuk mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Jadi termasuk pada
gimana sih sekiranya produk yang sudah ada ini, yang sekarang lagi mengalami decline ya, atau penurunan, maka harus dilakukan pengembangan produk atau penelitian agar produk ini tetap bisa dipasarkan. Ini termasuk yang fase produksi ya. Terus apa Bu bedanya sama yang fase desain tadi yang pertama? Kalau yang tadi kan belum sama sekali produk baru gitu ya, sama sekali belum ada produknya. Jadi mendesain produk baru. Kalau ini penelitian dan pengembangan produk dan untuk mempertahankan produk yang sudah ada. Gitu ya. Kemudian biaya ini tidak terpengaruh oleh jumlah unit yang diproduksi dan juga tidak dipengaruhi oleh frekuensi order yang diproduksi. Jadi contohnya desain produk, desain proses pengolahan produk, kemudian pengujian produk. Yang terakhir, facility sustaining activity cost. Biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Biaya ini dibebankan kepada produk atas dasar taksiran unit yang dihasilkan pada kapasitas normal divisi penjual. Jadi ini contohnya BOP ya, biaya overhead pabrik. Jadi sebenarnya tidak bisa langsung penelusuran langsung, tetapi penelusuran penggerak tadi ya. Jadi ditaksir berdasarkan taksiran unit yang dihasilkan pada kapasitas normal. Contoh biayanya adalah biaya depresiasi, biaya amortisasi, biaya asuransi, biaya karyawan kunci, biaya karyawan satpam gitu ya, dan seterusnya. Itu termasuk facility sustaining activity cost. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, dalam activity based costing itu ada yang disebut dengan cost driver ya, atau driver biaya. Apa sih cost driver? Itu adalah karakteristik dari aktivitas atau peristiwa yang membuat biaya tersebut timbul. Contoh misalnya untuk mesin, berarti cost drivernya adalah jam kerja misalnya ya, atau yang lainnya bisa begitu ya. Jadi karakteristik dari aktivitas yang membuat biaya tersebut timbul. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Kalau hanya teori saja pasti kalian masih bingung ya, maksudnya gimana. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ini saya contoh soalnya, kita akan membandingkan menggunakan sistem tradisional dengan menggunakan sistem activity based costing ya. Oke, ada dua contoh di sini. Ini contoh yang pertama. PT Himawan menghasilkan beberapa jenis produk. Salah satu jenis produk yang dihasilkan adalah produk A. Jadi ada beberapa, dia memproduksi beberapa produk ya, tapi yang akan kita perhitungkan nanti hanya produk A saja. Nah, dalam bulan Januari 2009 telah dihasilkan 1.000 unit produk A. Jadi yang diproduksi sebanyak 1.000 unit. Produk ini menikmati biaya bahan atau menghabiskan biaya bahan sebesar 120.000 dan biaya tenaga kerja langsungnya 80.000. Bisa sambil dicatat ya. Ditulis jumlah unit yang diproduksi. Bawa pulpen sama buku kan ya? Coba sambil ditulis atau difoto boleh. Jadi jumlah yang diproduksi 1.000 ya. Kemudian biaya bahan bakunya 120, biaya tenaga kerja langsungnya 80.000. Kita akan menggunakan yang sistem tradisional dulu. Di sini ada penjelasannya bahwa untuk sistem akuntansi biaya berdasarkan biaya tradisional, BOP-nya dibebankan atas dasar jam mesin, yaitu 500 jam mesin. Jadi yang digunakan untuk memproduksi produk A itu menggunakan mesin selama 500 jam gitu ya. Makanya di sini dasar pembebanannya adalah 500 jam mesin. Yang didasarkan pada tarif yang ditentukan di muka dengan anggaran sebagai berikut.
Jadi perusahaan sudah membuat anggaran BOP ya. Contohnya ini anggaran BOP bulan Januari 2009. Jadi setup mesin itu biayanya 2 juta. Tapi ini untuk semua produk ya. Nanti kan yang akan kita hitung adalah untuk produk A gitu ya. Jadi di sini setup mesin untuk keseluruhan produk itu 2 juta. Penanganan bahan 1 juta, pengendalian limbah 500.000, pengendalian mutu 750, BOP lain-lain 2 juta. Jumlah anggaran BOP, jadi BOP yang dianggarkan oleh perusahaan adalah 6.250.000. Anggaran jam mesinnya, jadi BOP sekian ini dibentuk untuk penggunaan mesin selama 20.000 jam. Sehingga tarif BOP-nya, tarif BOP per jamnya 6.250.000 dibagi dengan 20.000 jam. Jadi tarif BOP per jamnya 312,50 rupiah. Jadi per jamnya BOP-nya adalah 312,50. Nah, produk A tadi menikmati atau menghabiskan atau menggunakan mesin selama 500 jam. Sehingga BOP-nya adalah 312,50 dikali 500. Jadi berapa? 156.250 gitu ya. Nah, jadi perhitungan jumlah biaya produksinya dengan metode tradisional tadi, biaya bahan baku langsung 120.000 tadi ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung tadi di depan sudah saya suruh catat kalian ya, tadi adalah 80.000, BOP sesuai yang kita hitung barusan 156.250. Dari mana? Dari 500 jam kali 312,50. Jadi total biaya produksinya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP ini ditambahkan semua. Jadi 120.000 ditambah 80.000 ditambah 156.250. Jadi total biaya produksinya 356.250. Jumlah yang diproduksi tadi berapa? Kuantitasnya yang diproduksi adalah 1.000 unit. Jadi HPP atau harga pokok produksi per unitnya 356.250 dibagi 1.000 unit. Jadi berapa? 356,25 rupiah. Gitu. Ini yang tradisional ya, menggunakan yang full costing. Jadi biaya BOP-nya semuanya dimasukkan, entah itu yang variabel atau yang tetap. Bisa dipahami untuk yang sistem tradisional? Ya. Bisa ya, untuk yang tradisional. Ya, sekarang kita akan membahas yang berdasarkan costing. Nah, pada sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas perhitungan BOP-nya, di sini perusahaan membuat anggaran BOP ya. Jadi sama total BOP-nya sama 6.250.000. Terdiri dari apa saja tadi SM itu ya, setup mesin, kemudian penanganan bahan ya atau PB. Jadi sama jumlah biayanya. SM 2 juta, PB 1 juta, PL 500, PM 750, BL 2 juta, jadi totalnya 6.250.000 ya, sama komponen-komponennya juga sama persis, totalnya sama persis. Nah, yang membedakan adalah penentuan tarif BOP-nya. Kalau yang di tradisional tadi di total, kemudian hanya ada satu penentuan tarifnya, jadi berdasarkan anggaran jam mesin gitu ya. Jadi semuanya dianggap sama, gitu ya, berdasarkan anggaran jam mesinnya. Sedangkan yang activity based costing itu tidak, masing-masing ada driver biayanya. Tadi ya adalah tadi peristiwa yang mengakibatkan
klasifikasi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya biaya ya. Jadi untuk setup ini kan setup mesin ya, berarti driver biayanya adalah jumlah setup mesinnya, berapa kali mesin itu di setup. Nah, untuk 2 juta ini ditaksir untuk men-setup taksiran DB-nya sebanyak 100 setup, gitu, 100 kali setup. Paham ya? Jadi per masing-masing BOP-nya tadi punya driver biaya masing-masing. Kalau yang tradisional kan semuanya dianggap sama, kemudian cukup satu aja anggaran penentuan tarifnya, yaitu menggunakan anggaran jam mesin. Itu aja. Kalau yang ini per masing-masing komponen BOP disesuaikan dengan driver biayanya sendiri-sendiri. Nah, contoh yang PB itu tadi apa? Penanganan bahan ya. Berarti driver biayanya adalah berat bahan. Taksiran DB-nya, jadi 1 juta ini untuk berat bahan 5.000 kg gitu ya misalnya. Jadi tarif per DB-nya ini tinggal dibagi. Yang ini, bentar. Yang untuk setup mesin, berarti 2 juta dibagi 100, jadi 20.000. Untuk penanganan bahan, 1 juta dibagi 5.000, jadi 200. 1 juta dibagi 5.000 jadi 200. Kemudian apa PL tadi? Pengendalian limbah ya. Pengendalian limbah berarti driver biayanya adalah berat limbah. Berapa taksiran DB-nya? Taksiran DB-nya adalah 100. Jadi 500.000 dibagi 100 jadi 5.000. Kemudian PM tadi apa? Pengendalian mutu. Pengendalian mutu driver biayanya adalah jumlah periksa, berapa kali dilakukan inspeksi gitu ya, atau dilakukan pemeriksaan mutu. Nah, di sini jumlah biayanya itu 750.000, taksirannya 100. Taksirannya 100 kali periksa atau 100 kali inspeksi. Jadi tarif BOP per DB-nya 750.000 dibagi 100 jadi 7.500. Yang terakhir BL itu apa tadi? BOP lain-lain ya. Itu 2 juta kita anggap menggunakan jam mesin ya. Nah, di sini taksiran DB-nya adalah 20.000 jam mesin. Jadi 2 juta dibagi 20.000 jadi 100. Nah, di sini produk A menikmati SM 4 kali, PB 1000 kg, PL 20 kg, PM 1 kali, dan jam mesin 500. Jadi di produk A juga menggunakan, juga diidentifikasi ya, setup mesinnya berapa kali? Oh, 4 kali, berarti 4 kali 20.000. Kemudian penanganan bahannya, berapa bahan yang ditangani? Oh, 1000 kg, berarti 1000 kg kali 200 rupiah. Kemudian pengendalian limbahnya, berapa berat limbah yang dikendalikan? Oh, 20 kg, berarti 20 dikali 5.000. Kemudian pengendalian mutu, berapa kali dilakukan inspeksi atau pemeriksaan? 1 kali, berarti 1 kali 7.500. Kemudian jam mesin, berapa jam mesin yang digunakan? 500, berarti 500 dikalikan 100. Jadi BOP untuk produk A ini ya. Jadi berapa? 437.500. Jadi per masing-masing ini tadi tarif BOP-nya, kemudian pembabanannya ya. DB sesungguhnya ini yang dilakukan untuk produk A. Jadi 4 kali 20.000. Kemudian 1000 kg kali 200 ya. Kemudian 20 kg kalikan 5.000 dan seterusnya. Total BOP-nya 437.500. Bisa dipahami untuk BOP-nya? Menghitung BOP dengan menggunakan activity based costing?
Nah, Bisa, Bu. oke. Nah, Oh, jumlah biaya produksinya itu sama aja ya. Yang membedakan itu ketika yang BOP-nya itu ya. Nah, biaya bahan sama 120.000. Biaya tenaga kerja langsung sama 80.000. Yang membedakan dengan yang tradisional itu BOP-nya ya. BOP-nya ketika kita menggunakan activity based costing berapa? Sesuai perhitungan kita yaitu 437.500. Jadi jumlah biaya produksinya adalah 637.500 rupiah. Kuantitas produksinya tadi 1000 unit ya yang diproduksi, maka HPP per unitnya 637.500 dibagi 1000 jadi 637,50 rupiah. Kalian bisa bandingkan di sini, ternyata ini ya HPP-nya kalau yang menggunakan biasa tadi ya tradisional HPP-nya 356,25 ketika menggunakan activity based costing 637,50 ya. Jadi kok lebih besar Bu? Ya karena tadi kita melihat ya. Jadi per masing-masing BOP-nya itu cost drivernya sendiri-sendiri beda-beda ya. Kemudian driver biayanya itu yang produk A juga masing-masing akan berbeda, berapa kali setup, berapa bahan yang ditangani dan seterusnya. Ini sebenarnya lebih detail lagi dalam penentuan harga pokok produksinya. Jadi perusahaan bisa benar-benar tahu berapa sih biaya yang dihabiskan untuk memproduksi produk A tersebut. Gitu. Tapi memang kekurangannya harus bisa benar-benar mengklasifikasikan ya dan benar-benar bisa melakukan penganggaran terkait berapa biaya BOP untuk SM dan berapa apa istilahnya taksiran DB-nya itu harus kan per masing-masing ya. Jadi itu sangat sulit sekali dan sangat mahal untuk dilakukan oleh perusahaan begitu. Jadi sebenarnya untuk saat ini masih banyak perusahaan yang menggunakan sistem tradisional gitu ya daripada yang activity based costing. Tapi insya Allah kedepannya activity based costing ini yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan besar ya, karena benar-benar bisa melakukan perincian secara cermat harga pokok suatu produknya. Karena HPP itu kan akan mempengaruhi harga jual barang kita ya dan akan sangat mempengaruhi laba yang akan kita peroleh gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke contoh soal yang kedua? Bu, saya mau tanya. Ya. Itu kalau cara menentukan taksiran DB itu bagaimana, Bu? Apakah udah ditetapin dari soal atau gimana? Kalau kalian nanti sudah ada di soalnya ya, jadi driver biayanya sudah ada di soal, kemudian taksiran driver biayanya itu juga sudah ada di soal. Tapi kalau kenyataannya nanti di perusahaan itu perusahaan harus benar-benar melakukan perincian yang secara detail kayak gini ya, makanya masih perlu proses untuk perusahaan itu beralih ke activity based costing. Karena harus menentukan drive biayanya dan taksiran DB-nya. Tapi kalau kalian nanti pasti sudah ada di soal gitu ya. Oh iya, Bu, makasih. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ke contoh soal yang kedua ya. Nah, ini contoh soal PT Bukolan memproduksi dan menjual printer dan dalam dua jenis kualitas ya. Jadi ada dua kualitas printer yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi ada yang namanya printer canggih sama ada yang printer reguler gitu ya. Nah, volume produksinya yang diproduksi, yang canggih jumlah yang diproduksi 5.000 unit,
Yang reguler jumlah yang diproduksi adalah 15.000 unit. Harga jualnya yang canggih 400.000, yang reguler 200.000. Bahan langsung dan upah langsung untuk yang printer canggih dolar ya, 200.000 dolar, kemudian yang reguler 80.000 dolar. Jam kerja langsungnya untuk yang canggih 25.000 jam, kemudian yang reguler 75.000 jam. Boleh difoto dulu sebelum kita lanjutkan atau dicatat ya. Oke, sudah. Nah, di sini ada identifikasi aktivitas, cost pool yang dianggarkan, dan driver aktivitas ya, atau driver cost. Jadi ada beberapa istilah ya, ada yang mengatakan driver cost, ada yang mengatakan driver aktivitas, ada yang mengatakan driver biaya. Itu nanti jangan bingung ya. Cost pool yang dianggarkan itu berarti jumlah biaya BOP-nya yang dianggarkan ya. Rekayasa 125.000 dolar, setup 300.000 dolar, perputaran mesin 1.500.000 dolar, pengepakan 75.000 dolar, sehingga jumlah BOP-nya adalah 2 juta. Drivernya untuk rekayasa berdasarkan jam rekayasa, untuk setup berdasarkan jumlah setup, untuk perputaran mesin berdasarkan jam mesin, kemudian pengepakan berdasarkan jumlah pengepakan. Kemudian data unit aktivitas atau transaksi sesungguhnya ya. Ini yang berdasar, kalau tadi kan total ya, tidak dibagi antara pemproduksian printer canggih ataupun yang reguler. Nah, ini sekarang dipisahkan. Ya, dipisahkan. Sorry, maksudnya yang jam rekayasa yang digunakan ini kan jam rekayasa untuk yang canggih itu 5.000 unit, untuk yang reguler itu 7.500 jam, 5.000 jam, yang jam rekayasa 7.500 jam. Jadi total jam rekayasanya adalah 12.500. Kemudian jumlah setupnya untuk yang memproduksi mesin canggih, printer canggih 200 kali setup, yang printer reguler 100 kali setup, total jumlah setupnya adalah 300 kali. Kemudian jam penggunaan mesinnya, untuk yang canggih 50.000 jam, untuk yang reguler 100.000 jam. Totalnya adalah 150.000 jam. Jumlah pengepakan untuk yang printer canggih 5.000 kali 50.000 packing, untuk yang reguler 10.000 packing, totalnya adalah 15.000. Oke ya. Kemudian kita mau menentukan overhead secara tradisional. Kalau yang secara tradisional tanpa dibeda-bedakan ya. Jadi di sini total jam kerja langsungnya, jadi ditambahkan saja untuk printer canggih ya. Printer canggih tadi jam kerja langsungnya 25.000, kemudian yang jam printer reguler 75.000 jam kerja langsung. Jadi ditambahkan saja, berarti jam kerja langsungnya adalah 100.000 jam. Nah, tarif overheadnya tadi berapa totalnya? Totalnya tadi 2 juta. Ini ya, 2 juta. Terus dibagi dengan jumlah jam kerja langsungnya. Berarti berapa? 100.000 jam. Maka tarif overheadnya adalah 20 dolar per jam kerja langsung. Kemudian overhead dibebankan ke canggih. Berarti 20.000 dolar dikalikan jam kerja langsung untuk menghasilkan printer canggih. Berapa? 25.000 jam. Maka overhead yang dibebankan ke printer canggih adalah 500.000 dolar. BOP per unitnya untuk yang menghasilkan printer canggih adalah 500.000 per 5.000
unit ya. Tadi yang diproduksi kan 5.000 unit. Maka 500.000 per 5.000 unit, maka BOP per unitnya adalah $100. Dan overhead yang dibebankan ke reguler $20 dikalikan jam kerja langsungnya untuk menghasilkan produk printer reguler berapa? 75.000. Maka di sini $20 kalikan 75.000 jadi $1.500.000. Maka BOP per unitnya 1.500.000 per 15.000 unit ya, yang dihasilkan tadi 15.000 unit, maka BOP per unitnya adalah $100 gitu. Untuk yang base costing gimana Bu? Activity base costing. Nah ini untuk activity base costing itu berdasarkan masing-masing drivernya ya. Contoh jam kerja jam untuk rekayasa tadi itu berdasarkan jam rekayasa. Biayanya berapa tadi? $125.000. Konsumsi aktivitasnya 12.500. Dari mana Bu ini 12.500? Dari tabel yang ini loh. Ini sama-sama. Nah ini ya. Data unit aktivitas atau transaksi sesungguhnya 12.500, 300, 150.000 sama 15.000 itu dipindahkan ke sini 12.500, 300, 150 sama 15.000 ya. Ini total BOP-nya tadi 2 juta. Maka tarifnya berarti $125.000 dibagi 12.500 maka $10. 300.000 dibagi 300 maka 1.000. 1.500 dibagi 150.000 maka 10. 75.000 dibagi 15.000 maka $5 ya. Ini dalam dolar semua. $10, $1.000, $10 dan $5. Baru dibebankan ke masing-masing printernya ya, jenis printer. Untuk printer canggih, nah jumlah aktivitasnya ini ya, ini dapat dari mana Bu? 5.000, 2.000, 50.000 sama 5.000 ini yang tabel ini tadi. Nah ini ya, untuk yang canggih jam rekayasa 5.000, 200, 50.000 sama 5.000. Di sini 5.000, 200, 50.000 sama 50.000 ya. Kemudian tinggal dikalikan saja. 10 dikalikan 5.000 maka 50.000. 1.000 dikalikan 200 maka $200.000. 10 dikalikan 50.000 maka $500.000. 5 kalikan 5.000 maka $25.000. Gitu ya. Kemudian per unitnya sekarang ya. Jam rekayasa 50.000 dibagi 5.000. 5.000 ini dari mana? Jumlah unit yang diproduksi. Jumlah unit yang diproduksi untuk printer canggih kan tadi 5.000 unit ya yang diproduksi. Maka di sini 50.000 dibagi 5.000. Jadi overhead per unitnya $10. Kemudian 200.000 dibagi 5.000 maka $40. 500.000 dibagi 5.000 $100. Nah, 25.000 dibagi 5.000 jadi $5. Ditambahkan aja berarti berapa sih BOP untuk printer canggih? 10 tambah 40 50 ya, tambah 100, 150 tambah 5 berarti $155. Padahal tadi yang tradisional berapa? Yang menggunakan tradisional tadi BOP canggih ataupun reguler sama ya, $100. Kalau menggunakan APC untuk yang printer canggih $155 ya overhead per unitnya. Oke, sekarang kita coba hitung BOP yang dibebankan ke printer reguler ya. Ini jumlah aktivitasnya didapatkan tarifnya tadi ya, kita sudah menghitung jumlah aktivitasnya yang ini tadi. Jumlah aktivitas untuk yang mesin reguler 7.500, 100, 100.000 sama 10.000. Ini ya, 7.500, 100, 100.000 sama 10.000. Jadi 10 kalikan 7.500, 75.000, 1.000 dibagi 100 jadi 100.000,
10 kalikan 100.000, maka 1 juta, 5 kalikan 10, maka 50.000. Terus overhead per unitnya, kok dapat 5 Bu? Dari mana? Jumlah yang diproduksi tadi, printer reguler, jumlah yang diproduksi adalah 75.000 unit ya. Mana Bu itu Bu? 75.000 unit ini di depan. Mana tadi? Nah. Nih ya, jam kerja langsung ya. Ini 75.000, ini 25.000 gitu ya. Jadi 75.000 dibagi $75.000 dibagi 75.000 maka $5. $100.000 dibagi 75.000 maka 6,67. 1 juta dibagi 75.000 maka 66,67. 50.000 dibagi 75.000 jadi $3,33. Ditambahkan saja semua jadi overhead per unitnya. Tinggal nanti ditambahkan biaya bahan sama biaya tenaga kerja langsung sudah jadi HPP-nya ya. Jadi yang terpenting, yang paling membedakan antara sistem tradisional dengan sistem activity based costing itu adalah penentuan overhead pabriknya, penentuan biaya overhead pabrik ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Sudah selesai materi kita ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum, tidak. Oke, kalau belum saya tunggu dulu. Kalau tidak, kita akhiri sampai di sini. Kalian bisa melanjutkan istirahatnya ya. Iya. Iya, karena di bulan puasa itu tidur aja jadi ladang pahala ya. Iya, Bu. Saya cari pahala, Bu. Olahraga. Siap, 86. Oke, sampai di sini materi kita. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Amin. Minggu depan itu presentasi just in time. Siapa yang presentasi minggu depan? Diki. Siapa? Gimana? Saya. Ya, Olivia ya. Oke, tolong dipersiapkan minggu depan presentasi terakhir. Yang kemarin-kemarin belum ikut presentasi, masih ada kesempatan minggu depan boleh ikut presentasi kelompok terakhir ya. Nah, minggu depan itu adalah pertemuan terakhir kita, jadi presentasi terakhir dan pertemuan terakhir. Insya Allah just in time itu sudah ada perhitungannya sama sekali ya. Kemudian UAS-nya kita tanggal 19. Tolong dipersiapkan UAS-nya via LMS ya, seperti biasanya ya. Dan kemudian Iya, Ibu. untuk Baik, Bu. untuk UAS-nya ada kuis teori ya, jadi ada kuis teori di LMS sama ada hitung-hitungan seperti biasanya. Kalau yang kuis teori itu kayak Kahoot gitu loh, abisian ya. Sama kemungkinan Oh iya, Bu. ada esainya lah satu. Ya, gambaran terkait UAS. Jadi minggu depan kita bahas just in time yang presentasi Mbak Olivia, Mbak Anggita dan kawan-kawan. Kemudian tanggal 19-nya kita UAS dengan menggunakan LMS. UAS-nya kuis teori ya, juga di LMS dan hitung-hitungan seperti biasanya. Materinya dari yang belum kuis. Kemarin kan sudah dibuat kuis itu apa? Anggaran ya? Sampai anggaran. Iya, anggaran, Bu. Ini yang dimasukkan ke dalam UAS itu yang setelahnya kuis, materi setelah kuis yang belum dikuiskan, penganggaran modal ya. Penganggaran modal sudah? Oh, sudah ya. Payback period ya? Sudah, Bu. Oh ya, yang kemarin itu harga
penentuan harga jual. Penentuan harga jual ya. Kemarin hanya saya share PPT ya. Kalau kalian tidak memahami, boleh chat saya via WA ya. Kalau dibahas sekarang kayaknya waktunya nggak nutupin, karena 30 menit lagi saya akan ngejar jam berikutnya ya. Iya, Iya, Ibu. Bu. Yang dibuat UAS adalah penentuan harga jual, kemudian penentuan harga pokok yang kita bahas sekarang, sama just in time ya. Oke, sampai di sini materi kita. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Tetap Amin. semangat ya, pesan saya selalu semangat, tetap jaga kesehatan, semangat belajarnya, semangat puasanya ya. Amin. Amin. Hikmah dari apapun yang terjadi, termasuk dengan adanya virus corona ini. Oke, itu saja dari saya. Kalaupun nanti ada tugas akan saya share di LMS ya. Nanti akan saya kabari di WA kalau memang ada tugas. Ya. Dan Iya, Bu. nanti akan saya buat juga untuk presensinya di LMS ya. Nanti kalau sudah akan saya share di grup ya. Oke, sekali Iya, lagi Bu. sampai di sini kurang lebihnya dari saya tolong dimaafkan. Sampai ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.